Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah Masjid At-Taqwa Polda Bali, kita bersyukur hari ini ada pada hari pertama 1444 Hijriah. Memang suasana tahun baru Islam ini tidak seperti suasana tahun baru Januari. Kalau tahun baru Januari, Pantai Kute penuh dengan orang-orang ya. Tapi kalau tahun baru Islam, Masjid Musola alhamdulillah penuh dengan jamaah ya. Maghrib kemarin banyak masjid musola yang kemudian berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru berhijrah, wa jahadu berjihad fi sabilillah. Jihadnya itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, maka a'domu darajatan, itu mendapatkan seagung-agungnya derajat indallah, di sisi Allah. Jadi semua orang ini untuk bisa mendapatkan a'doma darojatin atau a'domu darojatan ya, derajat yang tinggi, itu mesti harus membekali diri dengan iman, hijrah, jihad ya. Iman, hijrah, jihad. Iman ini menjadi legalisasi pertama untuk yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah. Walladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhum anuma'a. Kalau kafir kepada Allah, tidak beriman, maka amalan yang dilakukan di dunia ini, apapun profesinya, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi petani, nelayan, sopir bis ya, pegawai, tentara, polisi, apapun profesi yang dilakukan, kalau tidak didasarkan iman kepada Allah, a'maluhum kasarabim biqi'ah. Amal di dunia ini seperti fata morgana. Yahsabuhum anuma'a, orang yang haus mengira di situ ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tapi ketika didatangi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini amalan profesi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sepertinya di dunia bermanfaat, tapi amalan mereka itu seperti fata morgana. Orang yang haus mengira di sana ada air, setelah didatangi lam yajidhu syai'a, tidak ditemukan apa-apa. Alhamdulillah, walaupun belum sekualitas para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, tapi kita ini sudah melafalkan 2 kalimah syahadat. Itu artinya gerbang pertama sudah dilewati. Wahajaru, kemudian berhijrah. Hijrah ini yang dilakukan Rasulullah adalah berpindah dari Mekah ke Madinah
bukan karena gempa bumi, bukan karena tsunami, bukan karena paceklik, bukan karena banyak hama, bukan. Tapi hijrah Nabi ini adalah hijrah ketauhidan. Hijrah supaya mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Soalnya orang hidup di mana-mana ini falyabudu rabbadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 3 ini. Yang pertama, dimanapun orang hidup itu bisa beribadah. Jenengan kemana saja, mau wisata, mau ke objek wisata manapun, pasti yang dipilih itu nanti ibadahnya bagaimana. Kalau sudah bisa ibadah itu sudah nyaman gitu ya. Atau amahum minju. Yang kedua, bisa terjamin kebutuhan pangannya. Di sana makanannya halal apa enggak? Walaupun restorannya bagus-bagus, kalau enggak halal kita rasanya enggak nyaman itu. Mendingan nasi bungkus daun pisang kluban tapi jelas halalnya itu lebih enak daripada restoran mewah tapi di pojokan sana ada gambarnya gini misalnya itu ya. Nggak nyaman. Wa amanahu min khauf. Yang ketiga, mendapatkan kebebasan dari ketakutan. Tidak ada ketakutan alias aman. Jadi ini surat Al-Quraisy itu kalau jangan pelajari, manusia itu ingin bisa beribadah, bisa terpenuhi pangannya, lalu merasa aman. Nah, Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu membawa misi supaya bisa beribadah dengan baik, berhijrah. Bagaimana deskripsi Rasulullah berhijrah, yang jenengan bisa bacalah, banyak literatur kisah renak-reniknya, prosesnya bagaimana berhijrah itu. Nah, Allah menjamin orang yang berhijrah itu di tempat yang baru akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Setelah Rasulullah sampai di Madinah, ini ada salah satu sahabat yang ingin bersama Nabi di Madinah, tapi terkendala fisiknya. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Moga-moga tidak salah, namanya itu Domroh bin Jundab. Domroh bin Jundab semangat ingin ke Madinah tapi kakinya lumpuh, maka dia minta supaya anak-anaknya ini mikul, ditandu. Anak-anaknya mau dipikul. Dari Mekah ke Madinah 390 km. Ya ubung gempol lah kira-kira ya. Dari ubung sampai gempol itu 400 kilo. 9 jam atau 11 jam. Kalau yang sopir senior mungkin 8 jam nyampe ya. Tapi kalau yang baru nunak-nunuk ini 12 jam itu ya. Apalagi perutnya lapar, es cendol mandek, ikan bakar mandek gitu ya. Dan itu pakai mobil. Nah, ini akan dipikul sampai ke Madinah. Namanya mikul itu ya jalan gitu. Pemikulan berlangsung, belum lama meninggalkan kota Mekah. Siangnya terlalu panas, anginnya terlalu kencang, malam terlalu dingin. Cuaca yang tidak kompromi ini berakibat Domroh bin Jundab meninggal di perjalanan. Dimakamkan di situ. Nah, anak-anaknya ini sudah kandung basah ya mandi sekalian gitu ya. Sudah keluar dari Mekah ya bablas sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, putra-putranya ini melaporkan perihal orang tuanya. Duh Kanjeng Nabi, kados pundi nasib bapa kula. Bapak saya ini ingin hijrah ke sini, bertemu dengan Rasulullah, hidup nyaman beribadah, tapi mati di tengah jalan.
Rupanya peristiwa sahabat yang tidak berhasil berhijrah ke Madinah ini menjadi peristiwa penting. Dikatakan menjadi peristiwa penting karena jawabannya itu loh diturunkan ayat Al-Quran gitu. Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan ini jawaban atas kasus yang sekarang sedang dikonsultasikan. Turunlah ayat. Penjenengan nanti kalau sempat mempelajari ada di dalam surat An-Nisa ayat 100 ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Wa mayuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah, maka di atas bumi tempat yang mau dipakai tujuan hijrah itu, dia akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih luas, rezeki yang lebih cukup, asal hijrahnya itu ikhlas dan fisabilillah. Dan para sahabat yang ikut bersama Rasulullah sampai di Madinah ini menjadi lebih tertata, ketauhidannya lebih baik ya. Saking baiknya masyarakat di Madinah waktu itu, lalu dipakai memberi nama masyarakat yang tertata dengan baik, namanya masyarakat Madani. Kalau tidak salah almarhum Pak Nurholis Majid ya yang mengenalkan istilah ini. Masyarakat Madani, masyarakat yang berbudaya, teratur, terjamin ibadahnya, paguyubannya baik. Ya. Masyarakat yang madani, bukan madani bahasa Jawa. Kalau madani bahasa Jawa, lo kok madani baen gitu ya. Madani itu kalau bahasa Jawa apa? Moyoi itu ya. Ya. Ini madani bahasa Arab ya. Dan orang yang berhijrah di tempat yang baru akan mendapatkan rezeki yang lebih longgar itu mungkin sebagian besar kita ini merasakan ya, yang berhijrah ini. Senior kita Pak Haji Eko itu mungkin bukan kelahiran Denpasaran ya. Mana? Sidoarjo atau Surabaya atau mana? Atau Malang. Pak Haji Muhammad Dasir ini saya yakin bukan kelahiran Denpasar itu ya. Wong saya pernah ke rumah beliau ya, di Suguh Mangut ya. Beliau punya belumbang, ada ikannya dipancing, digoreng, disanteni oleh mangut namanya ya. Jadi semua kita ini sebagian besar lah, kalau nggak semua, sebagian besar itu bukan orang kelahiran sini. Dari Malang, Surabaya, Bondowoso, dari Jogja, Klaten, Solo, Semarang, Pekalongan, Kaliwungu, Bandung, macam-macam. Apa yang jenengan rasakan sekarang setelah di Denpasar meninggalkan kampung halaman itu? Ada yang sekarang sudah bisa umroh, ada yang bisa haji, punya rumah, punya istri. Saya masih ingat tahun 88 datang ke Denpasar itu membawa tas isinya fotokopi ijazah dilegalisir itu sekitar 13 lembar. Itu dah fotokopi ijazah itu ya. Kemudian mengenal masjid, mengenal remaja masjid ya. Prosesnya sedemikian berjalan, sekarang ini bisa punya istri 1 ya, punya anak 3, ada rumah tempat tinggal, bisa haji, bisa umroh, bisa kenal jenengan semua, bisa minum kopi di Masjid Apolda gitu. Ya. Jadi jenengan mungkin kalau pas pulang kampung itu melihat teman-teman yang sejawat dulu, lah bro, kamu kok begitu sekarang? Giginya habis, badannya hitam, badannya bungkuk gitu kan ya. Iya, sampean sih enak ya di Denpasar, kuning, bersih gitu ya. Kita dibilang gitu nanti ya. Jadi kalau masih bertahan di daerah masing-masing mungkin belum seperti sekarang ini ya. Ini bapak-bapak bajunya bagus-bagus semua ini kan ya. Ya karena hijrah ke sini itu ya. Ya. Jadi di tempat yang baru itu yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah.
Nah, bagaimana nasib tadi laki-laki yang meninggal di perjalanan tadi? Ini yang dijawab di sini. Wa may yahruj min baitihi, wa man utawi sapene wong yahruj kang metu sapa man min baitihi saka omahe man muhajirun hale semangat hijrah ilallahi maring Gusti Allah wa rasulih lan utusane Gusti Allah. Suma yudrikhu mongko nuli nemoni ing man apa al mautu mati. Fakot waqwa mongko temen wis tumiba apa ajruhu ganjarane man alallahi ing atase Gusti Allah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, keluar dari rumah lalu mati di tengah jalan, tidak sukses, tidak sampai ke tempat tujuan, maka Allah mengatakan fakot waqwa ajruhu alallah, pahalanya telah sampai kepada Allah. Jadi walaupun dia gagal tidak bisa sampai ke Madinah, tapi pahala hijrahnya itu sudah sampai kepada Allah. Dia memperoleh pahala sama dengan orang yang sudah sampai di Madinah. Nah ayat ini kalau dikembangkan pemaknaannya, ternyata Allah itu tidak memperdulikan soal hasil. Hasil dari ikhtiar itu enggak dipersoalkan. Allah enggak melihat hasilnya. Tapi yang ingin dilihat oleh Allah itu adalah prosesnya, ikhtiarnya. Nyatanya dia mati di perjalanan enggak sampai di Madinah masih dikatakan faqad waqa ajruhu ala Allah. Pahalanya telah sampai kepada Allah. Karena memang yang dilihat oleh Allah adalah ikhtiarnya dan bukan hasilnya. Beda dengan kita, kalau kita itu ingin segera mendapatkan hasil, kalau perlu nggak usah pakai ikhtiar, ya. Akhirnya dengan cara judi, parang pasang erek-erek kupingan kupingan piringan diputer ada angkanya. Jangan bilang karena saya pengalaman ya, memang pernah ikut 1 kali 2 kali dulu. Diputer ada jarumnya tek gitu ya. Ini kalau dapat kelipatannya lebih banyak itu ya, tembus kalau 10.000 bisa menjadi pengalaman berarti. Ya. Ditegur, kamu cari rezeki dengan cara judi gimana? Oh judi kan juga ikhtiar katanya gitu dia. Ya. Jadi ikhtiar tapi ikhtiar yang dibenarkan. Yang penting ikhtiarnya. Karena Allah melihat yang penting ikhtiarnya, maka saya pastikan masing-masing kita ini punya pengalaman gagal. Pasti punya pengalaman gagal. Nah saat gagal tidak berhasil seperti yang diinginkan, harus yakin bahwa Allah tidak melihat kegagalan ini. Tapi yang dilihat adalah ikhtiarnya. Jadi kalau ada ujian, tempo dulu ujian, saya juga agak punya prasangka jenengan pasti punya pengalaman ngerpek dulu ketika ujian ya. Modelnya macam-macam ya. Ada yang kertas dilinting, ada yang di bawahnya, ada yang macam-macam ditulis di tangan. Tapi keringetan tulisannya ngelotok gitu ya. Gitu ya. Hasil ujian ngerpek mendapat nilai 9 dengan mengandalkan ingatan nilainya 7. Di hadapan orang tua lebih mulia nilai 9 karena wih bagus kamu nilai 9, tapi di hadapan Allah lebih mulia yang nilainya 7. Karena apa? Yang 7 ini dilihat ikhtiarnya, dia mengingat-ingat. Tapi kalau yang nilainya 9, dia bilang yang ngerpek juga ikhtiar katanya itu ya. Tapi Allah akan melihat bukan hasilnya tapi ikhtiarnya. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, setelah Rasulullah 8 tahun di Madinah, maka Rasulullah kemudian mengajak para sahabat, semoga tidak salah sekitar 10.000 orang datang ke Mekah untuk dalam tanda kutip menguasai kembali Mekah itu. Supaya tidak ada lagi simbol-simbol kemusyrikan ya yang kita mengenal di dalam sejarah namanya Fathu Makkah ya. Penguasaan kembali kota Mekah sebagai basis ibadah
menghidupkan kembali tradisi haji, umroh, tawaf dan lain-lainnya. Setelah Fathu Makkah ini sukses, la hijrota ba'dal fathi. Saya sejujurnya belum bisa menemukan teks aslinya itu di sebelah mana ya. Tapi ini sudah menjadi pengetahuan umum, la hijrota ba'dal fathi. Sudah enggak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah itu sudah enggak ada perintah untuk hijrah lagi itu. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Kenapa setelah Mekah dikuasai kembali lalu tidak ada hijrah lagi? Karena di Mekah itu sudah nyaman, ibadah terjamin, sistem paguyuban, sistem sosial sudah baik, hukum bisa ditegakkan, ekonomi terbangun dengan baik. Kalau sudah begitu, ngapain masih harus hijrah lagi gitu. Nah, saya ingin bagaimana mengindonesiakan la hijrota ba'dal fathi ini. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kembali kota Mekah, maka kita orang Indonesia ini sekarang sudah tidak perlu lagi ada semangat ingin keluar dari Indonesia itu. Dengan alasan ini negaranya nggak kondusif, masih tauhid, masih kafir, nggak berdasarkan Quran dan hadis gitu ya. Nah, tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita sudah bisa merasakan bahwa beribadah sudah nyaman. Bahkan saking baiknya negara, semua agama yang di Indonesia yang dilindungi, ada 6 agama yang dilindungi dan dilayani. Berhentilah bapak-bapak mengistilahkan agama yang sah ada 6. Dulu 5, sekarang 6 ya. Jangan mengatakan ada agama yang sah jumlahnya 6, tapi agama yang dilindungi dan dilayani ada 6. Sebab kalau agama yang sah ada 6, pertanyaannya yang mengesahkan agama 6 itu siapa? Apalagi kalau kemudian bawa ke agama Islam, siapa yang mengesahkan agama Islam di Indonesia? Memang ada keputusan MPR memutuskan Islam agama yang sah. Oh, ndelotok itu ya apa? Itu ngawur ya. Nggak mungkin lah kita itu mengesahkan Islam sebagai agama. Jadi istilahnya bukan agama yang sah ada 6, tapi agama yang dilindungi dan dilayani ada 6. Yang dilindungi dan dilayani. Walaupun kita ini di Indonesia bukan negara Islam, karena memang tidak dikehendaki namanya negara Islam, tetapi apa yang dimau oleh syariat itu sudah terpenuhi. Kalau dikatakan syariat Islam jangan dipersempit hanya potong tangan, ya. Potong tangan, nyurit, potong tangan, bukan begitu. Tetapi semangat menjaga harta, jiwa, akal, agama ya. Ini kalau sudah ada semangat seperti itu, maka negara itu sudah disebut dengan negara yang Islami, sekalipun negaranya bukan namanya negara Islam. Jadi tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, karena Mekah sudah kondusif, maka kita di Indonesia juga demikian. Nah, yang terakhir, kalau kita di Indonesia sudah tidak lagi ada pikiran untuk keluar dari Indonesia, tapi hijrah ini harus tetap terus kita gelurakan, yaitu hijrah dengan energi perubahan. Intinya itu adalah bagaimana ada energi perubahan. Kita ingin berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu yang setiap hari sekarang harus ya. Terutama waltang dur nafsu makodamat ligot ya. Peristiwa lalu itu dilihat untuk masa depan. Jangan terlena dengan masa lalu terus-terusan. Sebab kalau kita terlena dengan masa lalu, masa mau lihat masa lalu terus. Jangan punya pengalaman nyetir mobil atau naik motor, itu kan ada spionnya. Kalau kita sedang naik motor
itu lebih banyak lihat spion apa lebih banyak lihat ke depan gitu ya. Ya, kan lebih banyak lihat ke depan. Spion itu hanya dilihat beberapa saja, seret udah kembali. Seret itu aja. Ini mau nyalip, oh kosong, nyalip gitu kan ya. Jadi wal tangdur nafsu makodamat ligot. Hendaknya melihat makodamat ya, yang sudah berlalu itu ligotin untuk besok yang belum terjadi. Itu yang paling penting. Kalau kita ini terlena dengan masa lalu, hanya ingat-ingat masa lalu suksesnya terus, tapi dilihat masa lalu, kita itu nanti menjadi orang yang hanya peringas-peringis tertawa sendirian aja, kelecam-kelecem ingat masa lalu. Padahal masa depannya itu yang penting. Sebaliknya kalau kita ini mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu berlebihan, maka adanya hanya sedih, hanya sedih, hanya sedih. Istilahnya itu apa? Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Damen damen pari pari bien bien saiki saiki ya. Sekarang ini yang terpenting gitu ya. Sekarang yang terpenting. Nah, yang membuat kita sering gelisah ini adalah merasa banyak dosa. Tapi tambah gelisah lagi, banyak dosa tapi tidak segera bertaubat. Ini yang bikin kita itu, kalau belum bertaubat tuh jangan-jangan mati nanti, jangan-jangan mati nanti itu. Tapi kalau sudah bertaubat itu rasanya itu alah wis saat-saat mau dipundhut ya saya sudah bertaubat. Yang tahu taubatnya itu serius apa tidak serius ya yang bersangkutan ya. Sekalipun banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, asal kita ini tidak musyrik kepada Allah, Allah masih demen, masih menyayangi kita. Kita ini kalau benci kepada orang, saking bencinya itu kadang-kadang memanggilnya dengan panggilan yang tidak enak itu ya. Panggilannya yang jelek itu. Apa contohnya ya? Kadang-kadang malah dipanggil dengan nama-nama binatang kaki 4 misalnya gitu ya. Saking pegelnya itu, saking marahnya itu. Tapi Allah itu tidak demikian. Allah ini kepada hambanya, sekalipun hambanya itu sak gudang kesalahannya, tetap Allah memanggil kita itu dengan panggilan yang bagus. Saya mengcopy ayat Al-Quran ini, surat Az-Zumar ayat 53 ya. Surat Az-Zumar ayat 53, di sana Allah memanggil manusia yang sudah ugal-ugalan, sudah ngurak-bual, katok dosane wakeh maksiate, itu masih dengan kata-kata ya ibadi gitu ya. Wahai hambaku, masih diakui ya. Jadi walaupun mabuk, minum, nyolong, wis macem-macem, tapi masih dipanggil wahai hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, orang-orang yang telah berlebihan di dalam menganiaya dirinya sendiri. Mabuknya, nyurinya, membunuhnya, dan kejahatan-kejahatan yang lain sudah numpuk. Allah masih mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Asal kamu mau minta ampun gitu. Minta ampun kepadaku ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba mengampuni dosa-dosa manusia itu jami'a, semuanya. Allah mengampuni dosa-dosamu itu semuanya. Sampai dikatakan innallaha yabsutu yadahu bilaili.
Allah itu membuka tangan lebar-lebar di malam hari, kekuasaannya dibuka lebar di malam hari itu, liyatuba musiun nahari, supaya orang yang berbuat kesalahan di siang hari itu dia bertaubat. Siang hari bertaubat, siang hari berbuat kesalahan, malamnya bertaubat. Nah, taubatnya orang yang berbuat salah siang hari itu ditunggu malam nanti itu. Yabsutu yadahu, Allah membeber tangannya. Kalau dimaksud tangan Allah tentu bukan tangan dalam bentuk jari 5 ya, tetapi rahmat Allah itu dibeber. Liyatuba musiun nahari, supaya orang yang berbuat salah siang hari itu bertaubat malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membeber lagi tangannya, rahmatnya di siang hari. Liyatuba musiul laili, supaya orang yang berbuat salah di malam hari itu bertaubat di siang harinya. Sampai kapan Allah obral murah gitu ya, beber rahmatnya, ayo cepet, siapa yang mau bertaubat, ayo cepet. Siang hari salah, malam taubat, malam maksiat, siangnya taubat, ayo mana, ayo mana, ayo mana. Setiap hari seperti itu. Hatta tatlu asamsu min maghribiha, kondisi seperti itu akan berlangsung sampai batas nanti matahari terbit min maghribiha, terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka begininya Allah itu sudah ditutup ya, sudah ditutup. Ini energi perubahan ini yang sekarang kita upayakan. Ada semangat untuk membenahi diri pada semangat tahun baru ini. Coba kalau yang kemarin membaca doa akhir tahun, terlepas dari doa itu karangan siapa, tapi kalimatnya kan baik ya. Ya, doa akhir tahun itu kalau jangan pelajari, ya Allah, banyak kesalahan yang aku lakukan, belum sempat bertaubat. Engkau menyuruh aku bertaubat, tapi sekarang ternyata belum. Astaghfiruka ya Allah, sekarang ini kami bertaubat, mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Itu kalau jangan pelajari doa akhir tahun kan seperti itu. Jadi bismillah, hari ini kita posisi di awal tahun, kita mencoba untuk ada semangat hijrah tadi. Hijrah tempat sudah tidak diperintahkan keluar dari Indonesia. Kemudian di tempat yang baru orang akan mendapatkan peningkatan ibadahnya, ekonominya, sosialnya. Lalu yang terpenting adalah ada energi perubahan, belajar dan semangat untuk menjadi orang yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kami sampaikan pada pagi ini, pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, 30 Juli 2022. Sebelum saya sudahi, ada bapak-bapak yang mau menyampaikan? Ten wenten nggih mentaken nggih. Nggih, hampura tiyang nggih, suksema. Sampai di sini mari kita berdoa bersama-sama, seluruh yang terlibat tergabung mengurus kuliah subuh di Masjid At-Taqwa Polda Bali ini menjadi penyebab semuanya dilapangkan rezekinya. Li hadhihi niyah walibtigho imaddotillah bisiri asroril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.